Halo semua, perkenalkan nama saya Ishak Febrian Ginting. Saya berasal dari SMA Santo Ignatius Medan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas Perang Sunggal. Di dalam Perang Sunggal yang akan dibahas, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, latar belakang terjadinya Perang Sunggal. Yang kedua, pemicu terjadi Perang Sunggal. Yang ketiga, alur terjadinya Perang Sunggal, proses terjadinya Perang Sunggal. Yang keempat, tokoh pemimpin Perang Sunggal. Yang kelima, akhir dari Perang Sunggal. Dalam rentang yang pendek, peristiwa Perang Sunggal diawali oleh keberadaan seorang Belanda bernama Jacobus Nieuwhuis. Dia adalah orang Belanda yang sebelumnya menjarah di tanah-tanah di Jawa Timur untuk perkebunan tembakau di bawah bendera Kongsi van de Arend yang berpusat di Surabaya. Media-media barat menyebutkan figur Nieuwhuis ini sebagai Lens of Dollar dan seorang pedagang keturunan Arab kelahiran Surabaya bernama Syed Abdullah Ibnu Umar Binglis. Tentu, ikhwal kedatangan Abdullah di Delhi bukan semerta-merta. Dirinya adalah seorang pedagang antar pulau. Suatu ketika, kapal yang juga dinahkodai karam. Setelahnya, Abdullah berkelana dan terdampar di Delhi. Pengembaraannya itu kemudian mengantarkan Abdullah dekat dengan Sultan Delhi, yaitu Mahmud Perkasa Alam. Singkatnya, karena Sultan Delhi menyukai kepribadian Abdullah, dia pun kemudian dinikahkan dengan anak Sultan. Abdullah kemudian juga dipercaya untuk menjadi penasihat Sultan. Dalam salah satu nasihat Abdullah kepada Sultan adalah agar Sultan menarik para investor asing untuk membuka perkebunan tembakau di Delhi, tentu dengan dalih memakmurkan negeri. Para penguasa Belanda tampaknya kini semakin agresif untuk menguasai lahan subur yang sangat cocok, yang salah satunya untuk menanam tembakau, yang kala itu sanggup memberikan keuntungan melimpah bagi rezim kolonial Hindia Belanda. Bahkan, tembakau Delhi menjadi komoditas yang paling laris kala itu karena merupakan bahan dasar cerutu yang dapat diekspor ke Eropa dan Amerika. Dalam akte konsensi Traktat Siak pada tahun 1858 yang dijadikan landasan hukum Nieuwhuis, tidak ada penjelasan bahwa tanah-tanah yang sudah menjadi pemukiman atau kampung atau perladangan masuk sebagai tanah yang dikonsensikan. Namun dalam realitasnya, tanah-tanah itu turut pula terampas dan dijarah para pengusaha perkebunan Belanda itu. Tentu dengan dalih mendapatkan perlindungan hukum dari Sultan Delhi. Hal inilah yang kemudian menjadi semakin memicu perlawanan yang pertama kali dipimpin oleh Datuk Kecil, yakni paman dari Datuk Badiou Zaman, yang kelak kemudian dikenal dengan Perang Sunggal. Datuk Badiou Zaman kemudian membentuk suatu badan yang berfungsi sebagai penyusunan bantuan perang yang dipusatkan di Kampung Gajah atau Sitelukuru Tanah Karo. Badan ini bekerja untuk mengumpulkan anggota-anggota pasukan yang cakap dan memiliki keahlian. Badan ini juga difungsikan untuk keperluan lainnya, seperti menampung partisipasi rakyat yang lainnya untuk kepentingan perjuangan. Badan ini dipimpin oleh Paman Datuk Baidus Zaman, Datuk Mahini Surbakti atau Datuk Kecil. Badan ini bertanggung jawab langsung kepada Sang Raja Urung Sunggal Serbaya Yaman. Datuk Kecil kemudian memerintahkan kepada komandan pasukan dan pejuang rakyat Sunggal untuk menempatkan pernyataan perang yang menurut adat Karo dinamakan musuh beringin kepada mereka yang berpihak kepada Sultan Delhi dan Belanda akan dibakar. Mengetahui pernyataan ini, pihak Sultan Delhi dan pemerintah kolonial Hindia Belanda beberapa kali melakukan upaya untuk memecah belah konsentrasi dan kekuatan dari Sunggal. Beberapa kali dilakukan propaganda dan hasutan untuk meregangkan hubungan antar para datuk, pejuang,
dan rakyat. Namun hal itu sama sekali tidak berhasil. Pihak Belanda dan Sultan Delhi juga bersekongkol dengan cara menjual candu kepada rakyat Sunggal untuk melemahkan perlawanan mereka terhadap pihak Belanda dan pihak Sultan Delhi. Namun, lagi-lagi upaya ini mengalami kegagalan. Setelah seorang pedagang keturunan Cina yang merangkap mata-mata itu tertangkap dan dihukum pasung. Pemerintah kolonial Hindia Belanda juga menyokong dengan memasukkan zending Kristen dari Belanda ke tanah Karo dan Delhi Hulu. Kemudian menciptakan kontelir khusus untuk urusan Batak dan membendung pengaruh Melayu Islam. Politik pecah belah ini tak berbuah hasil. Yang terjadi malah sebaliknya. Mereka semakin menguatkan hubungan antara orang Melayu, Karo, dan Batak, serta semakin membulatkan tekad untuk bebas dari penjajahan. Lawanan rakyat Sunggal juga sempat terbungkam di tengah jalan. Ketika kekuatan gabungan Kesultanan Delhi dan Hindia Belanda berhasil menangkap Datuk Kecil, Datuk Jalil, Sulong Barat, dan 4 panglima perang Sunggal pada November 1872. Setelahnya mereka diasingkan ke Cilacap, Jawa Tengah. Tertangkapnya para datuk ini tak lantas menyurutkan perlawanan. Perlawanan kemudian dipimpin langsung oleh sang raja yang baru saja beranjak dewasa. Datuk Badius Zaman Surbakti kemudian mengubah pola perjuangan dari penyerangan secara langsung ke aksi sabotase. Salah satunya dengan cara membakar perkebunan milik Belanda dan maskapai perkebunan asing lainnya, dengan maksud menimbulkan rasa tidak aman bagi para tuan kebun dan keluarganya. Juga untuk menghentikan kegiatan produksi dan ekspansi lahan. Selain pembakaran bangsal tembakau, Datuk Badius Zaman Surbakti juga berhasil menggerakkan rakyatnya, sehingga para petani tidak tersedia menjual beras kepada Belanda, yang berakibat pemerintahan kolonial Hindia Belanda terpaksa mengimpor beras dari Rangon atau Burma. Selama 25 tahun Perang Sunggal berlangsung, pemerintahan Belanda hingga memberikan medali khusus yang tersimpan di Museum Bronbeek, Belanda. Artinya, perlawanan yang terwujud dalam peperangan ini memang berdampak besar. Dalam tahun pertama, terjadinya peperangan. Misalnya, pihak militer Belanda bahkan hingga 3 kali mengirimkan ekspedisi militernya, namun semuanya berakhir dengan kekalahan. Tampaknya memang karena takdir bahwa Belanda juga tersohor karena kecurangan, kelicikan, dan piawai dalam muslihat. Dalih perundingan selalu dijadikan strategi jebakan. Pada tahun 1894, Belanda menawarkan perundingan dengan mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Tawaran diterima dengan hati yang bersih, mengingat usia perang sudah hampir 1/4 abad. Datuk Sunggal berangkat ke Batavia bersama adiknya, Datuk Alang Muhammad Bahar Surbakti, Datuk Mahmud sekretaris, dan ajudannya Daim. Di Batavia, ternyata mereka tidak dipertemukan dengan Jenderal Hindia Belanda. Malah, mereka diperingatkan untuk meminta maaf atas kesalahan dalam tanda kutip yang dilakukan. Permintaan itu tentu saja ditolak dengan busung dada. Bagi Datuk Sunggal dan rakyatnya, sampai mati pun mereka tidak akan mau jongkok dan meminta maaf ampun kepada Belanda karena itu kepantangan nenek moyangnya. Pada tanggal 20 Januari 1895, dengan Besluit, Gubernur Jenderal Belanda nomor 3, mereka dibuang seumur hidup setelah sebelumnya mendapati
tahanan di penjara Bengkalis. Datuk Badiuzaman Surbakti dibuang ke Cianjur, Jawa Barat, dan adiknya Datuk Alang Muhammad Bahar Surbakti dibuang ke Banyumas, Jawa Tengah. Setelah kabar itu sampai di Sunggal, rakyat Sunggal berkabung selama 3 bulan untuk menunjukkan hormat dan kesetiaan mereka kepada para pejuang rakyat itu. Di masjid-masjid dan di tempat ibadah lainnya, rakyat mendoakan para pejuang yang cerdik dan berani itu. Karena pertempuran sudah agak mereda, pemerintah Belanda kemudian menyatakan Perang Sunggal telah selesai pada tahun 1896. Namun sejatinya perlawanan belumlah selesai. Seperti perlawanan yang dipimpin oleh Nabung Surbakti di kemudian hari. Ia mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghantam serdadu Belanda di Taluk Banua dan menyambung nyawa di Tanah Karo. Namun ia gugur oleh peluru musuh pada tanggal 14 Agustus 1915. Jasadnya dimakamkan di Badiuzaman Surbakti, Kampung Kuala. 23 hidupnya hingga akhir hayat telah menggagas, memimpin, dan melakukan perjuangan bersama rakyat Sunggal, rakyat suku Karo, Gayo, Aceh, dan suku lainnya dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Sunggal dari penjajahan Belanda. Sebagai seorang pemimpin, ia telah menunjukkan keteguhan dan konsistensi sikap, juga perjuangan dan semangat nasionalisme. Kata-kata Badiuzaman yang membakar semangat para pejuang yakni, biarpun mati sekalipun, saya tak akan pernah jongkok minta ampun di depan orang-orang Belanda. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai Perang Sunggal